Horas, selamat datang di Batak nih. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu pejuang dari Tanah Batak. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional kedua dari Tanah Batak setelah Sisingamangaraja. Informasi ini kami sampaikan sebagai pembelajaran sejarah dan juga mengenal lebih dekat tentang tokoh pejuang dari Tanah Batak, serta bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Siapakah beliau? Langsung simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Dr. F.L. Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah pada tanggal 19 Februari 1899. Beliau merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Pada usia 5 tahun, F.L. Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Passanea ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda. F.L. Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jong Batak, yang anggotanya merupakan siswa-siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Sentrale Burgerlijk Ziekenhuis, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada tahun 1935, Dr. F.L. Tobing pun dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli, pertama-tama ia ditempatkan di Padang Sidempuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga, ibu kota Karesidenan Tapanuli. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. F.L. Tobing pun diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. F.L. Lumban Tobing juga melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya yang dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibalut kulit, tetapi mereka tetap diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Oleh karenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shūsangikai atau Dewan Perwakilan Daerah, dan juga sebagai Chōsangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943 atas jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Di awal kemerdekaan, Dr. F.L. Tobing diangkat menjadi residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada awal revolusi, Dr. F.L. Tobing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda 2, Dr. Ferdinand kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan di gunung.
Selain itu, di masa-masa revolusi kemerdekaan ia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting kenegaraan seperti Menteri Penerangan, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Dr. F.L. Tobing meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan Bandar Udara di Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 17 November 1962 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 361 tahun 1962. Ferdinand Lumban Tobing adalah seorang pahlawan nasional Indonesia kedua asal Tapanuli setelah Sisingamangaraja ke-12. Ferdinand Lumban Tobing lahir di Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 19 Februari 1899. Beliau adalah seorang dokter lulusan Sofia yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia 5 tahun, F.L. Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Pasana ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda yang dulu dikenal Europese Grammar School. F.L. Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sofia. Semasa menempuh pendidikan di Sofia, ia bergabung di organisasi Jembatak yang anggotanya merupakan siswa-siswa Sofia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Sofia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Centrale Burgerliche Ziekenhuis, yang sekarang kita kenal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBZ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada tahun 1931 dia dipindahkan ke Surabaya dan ditugaskan di bagian penyakit dalam. Tahun 1935 dia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli pertama-tama dia ditempatkan di Padang Sidempuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga, ibu kota karesidenan Tapanuli. Sebenarnya nama ini sudah tidak asing di telinga kita, apalagi sahabat Storypedia ID yang tinggal di Sumatera Utara, terkhusus buat teman-teman yang ada di Tapanuli Tengah. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, nama Ferdinand Lumban Tobing pun diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan Bandar Udara di Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahkan, jalanan pun banyak yang dinamai dengan nama beliau. Akan tetapi, apakah kalian tahu bagaimana kisah F.L. Tobing sehingga diangkat menjadi pahlawan Indonesia? Peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda kepada Jepang pada tahun 1942 memberikan pengalaman berharga bagi Ferdinand Lumban Tobing. F.L. Tobing, demikian namanya, kerap ditulis menyaksikan sendiri kekejaman dan Nippon terhadap orang-orang Indonesia. Dari sanalah aksi-aksi perlawanannya muncul. Tidak heran jika nantinya orang Batak ini dijadikan target pembunuhan tentara Jepang. Saat Jepang datang, F.L. Tobing masih berdinas sebagai dokter. Sejak tahun 1935 ia sudah bertugas di Sibolga, ibu kota karesidenan Tapanuli, yang kebetulan kampung halamannya sendiri. F.L. Tobing mungkin mengira kedatangan Jepang akan mendatangkan perubahan yang baik. Ternyata tidak, Jepang rupanya bisa sangat kejam, bahkan dibandingkan era kolonial Hindia Belanda yang pernah dialaminya. Tak lama setelah dari Nippon datang, F.L. Tobing ditugaskan sebagai dokter pengawas kesehatan bagi Romusa, kaum pribumi yang dipekerjakan paksa, termasuk membangun benteng di Teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah. Belum lagi perlakuan kejam tentara Jepang. F.L. Tobing kerap mendapati para pekerja yang badannya hanya tinggal menyisakan kulit pembalut tulang saja dan terus diperlakukan sewenang-wenang. Dokter Batak ini akhirnya tidak tahan berlama-lama melihat kondisi tersebut.
Ia pun memberanikan diri mengajukan protes kepada petinggi Jepang yang berwenang di situ. Tak hanya sekali dua kali, F.L. Tobing bersuara keras setiap melihat tindak kekejian seteru Jepang terhadap para pekerja. Namun ia tidak pernah digubris. Pihak Jepang lama-kelamaan terusik juga dengan F.L. Tobing yang terus saja berisik. Namun mereka tidak bisa menindaknya secara terang-terangan mengingat ia berstatus sebagai tenaga medis. Maka itu Jepang memasukkan namanya ke dalam daftar target orang yang wajib dihabisi, walaupun tidak akan dilakukan dengan cara frontal. Nasib bujur rupanya masih menaungi F.L. Tobing. Ketika Jepang sedang mencari-cari cara yang paling tepat untuk membunuhnya, sang dokter justru berperan sebagai penyelamat. Suatu hari ada perwira polisi Jepang yang mengalami kecelakaan mobil, kondisinya amat parah. F.L. Tobing lantas menawarkan diri untuk merawat si korban yang tengah berjuang untuk lolos dari maut itu. Di bawah penanganan F.L. Tobing, keadaan polisi itu mulai membaik bahkan berangsur-angsur pulih. Hal itu membuat sikap orang-orang Jepang yang semula membenci bahkan berniat membunuhnya berbalik hormat kepada F.L. Tobing. Bahkan mereka pun berterima kasih kepadanya. Atas jasanya itu, ia ditunjuk menjadi ketua Shusangikai, semacam Dewan Perwakilan Daerah untuk Karesidenan Tapanuli pada November 1943. Bahkan, ia kemudian diangkat sebagai anggota Chusangiin, semacam Dewan Pertimbangan Pusat, bersama tokoh-tokoh lokal terkemuka macam Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Bagus Hadikusumo. Akhir tahun 1944, ketika sinyal kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin terlihat seiring menguatnya sekutu, Gun Seikan selaku kepala pemerintahan militer tertinggi Dai Nippon di Indonesia mengundang tokoh-tokoh penting dari kalangan orang Indonesia untuk menghadiri pesta kebun di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Acara ini digelar untuk memikat hati para tokoh-tokoh pribumi. Mereka yang diundang adalah orang-orang berpengaruh, baik tokoh masyarakat maupun agama, juga pejabat lokal. F.L. Tobing juga termasuk di dalamnya. Pembagian hadiah, semacam lotre atau door prize, menjadi acara puncak dalam pesta kebun itu. F.L. Tobing ternyata beruntung saat itu ia mendapat hadiah berupa sarung. Abdul Malik Karim Amrullah alias Hamka, tokoh Islam yang turut hadir sampai terheran-heran melihat F.L. Tobing. F.L. Tobing sangat bahagia menerima hadiah sarung yang kerap diidentikan sebagai perlengkapan ibadah untuk muslim itu. Hamka tahu betul kalau dokter Batak itu adalah penganut Kristen yang taat. Usai Jepang hengkang dari Indonesia pada tahun 1945, karier politik F.L. Tobing memang kian mantap. Dari Shusangikai dan Chusangiin, ia diangkat sebagai residen Tapanuli pertama setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya menjadi gubernur militer Tapanuli, Sumatera Utara hingga Januari tahun 1950, atau setelah penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda secara penuh. Setelah itu anak si Bulga yang turut mengangkat senjata melawan Belanda selama masa revolusi fisik ini mulai menatap karier politik ke tingkat nasional. Selain menjadi Menteri Kesehatan, F.L. Tobing juga pernah mengisi posisi sebagai Menteri Penerangan dari tanggal 30 Juli 1953 hingga tanggal 12 Agustus 1955, serta menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tanggal 9 April 1957 sampai tanggal 10 Juli 1959. Meski pamornya tidak sementara para pendiri republik lainnya, namun nama F.L. Tobing sangat bermakna bagi masyarakat Batak. Ia orang Batak kedua yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Sisingamangaraja ke-12, Raja Negeri Toba yang melegenda itu. Presiden Soekarno menetapkan Sisingamangaraja ke-12 sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 1961. Sementara F.L. Tobing memperoleh gelar serupa kurang lebih setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1962. Tanggal 7 Oktober 1962, Ferdinand Lumban Tobing wafat di Jakarta pada usia 63 tahun. Jasadnya dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan namanya F.L. Tobing diabadikan sebagai nama bandar udara di Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. F.L. Tobing adalah seorang Batak tulen Kristen pula, namun teramat dicintai oleh segenap rakyat Sumatera Utara yang pernah merasakan kepemimpinannya, termasuk umat Islam di dalamnya. Persis seperti kesan yang pernah digumamkan oleh sang ulama besar Buya Hamka.